Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam beberapa tahun terakhir itu ada satu tren yang namanya rumah tumbuh ya. Sebetulnya sih bukan tren baru, namun istilahnya aja yang baru ya, rumah tumbuh. Apa itu rumah tumbuh? Yaitu rumah yang direncanakan untuk berkembang ya. Contohnya apa? Misalkan ya, ada orang yang ingin memiliki rumah 2 lantai ya, tapi baru memiliki uang yang cukup untuk membangun 1 lantai. Nah, makanya dia akan membangun rumah tumbuh, yaitu dia bangun dulu rumah 1 lantai, tapi pondasinya itu sudah dipersiapkan untuk 2 lantai. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nggak hanya sebatas rumah ya kawan, bisa juga berupa misalkan penginapan atau kos-kosan ya. Kan banyak tuh orang yang bikin kos-kosan sebetulnya pengen 2 atau 3 tingkat. Namun karena uangnya baru cukup untuk 1 lantai ya, maka mereka bikin dulu yang 1 lantai ya. Kemudian dari hasil kos-kosan itu kemudian akan dikembangkan menjadi 2 lantai dan 3 lantai. Nah, apa hubungannya dengan perpipaan? Nah, jadi rumah tumbuh itu seharusnya juga mempertimbangkan perpipaannya juga. Jadi di sini kita pakai istilah yang sama juga, yaitu perpipaan tumbuh ya. Nah, apa syarat-syarat perpipaan tumbuh? Jadi untuk membuat perencanaan perpipaan tentu kita harus memperhatikan yang pertama ukuran ya. Jadi ukuran pipa. Jadi tidak bisa ya kita itu misalkan ya, contoh nih, kayak rumah kos ya yang memiliki 10 kamar. Kemudian perpipaannya menggunakan pipa ukuran 0,5 inci. Nah, biasanya itu pasti ada yang bermasalah di beberapa kamar, terutama yang jauh dari suplai, misalkan dari pompa gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita mempertimbangkan ukuran pipa ya. Jadi misalkan kita persiapan untuk 2 lantai apalagi ya kawan, maka gunakanlah ukuran pipa yang cukup, misalkan ya 1 inci misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah lokasi penyambungan ya kawan, atau titik penyambungan. Nah, titik penyambungan ini ya kawan-kawan, biasanya kalau orang udah ngedak ya untuk persiapan nantinya lantai 2 tapi belum akan dibangun sekarang, biasanya itu mereka akan membiarkan besi-besi tulang beton itu muncul gitu ya, sehingga nanti ke depannya kalau mereka udah punya dana berikutnya untuk membuat rangka bangunan, mereka tinggal menyambungkan ke besi tulang yang muncul tadi gitu ya. Nah, demikian pula dengan perpipaan ya, seharusnya perpipaan juga dipersiapkan untuk muncul di atas ya. Jadi ya tergantung bagaimana dari desain rumah itu sendiri ya. Saya juga nggak bisa memberikan contoh harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi ya sebagai gambaran aja, contohnya ya. Misalkan ini rumah lantai 1 ya. Kemudian posisi pompa misalkan di sini ya. Kemudian dia mengisapnya dari sumur ya. Kemudian dia sudah ada yang masuk ke lantai 1 tentu saja karena sudah dihuni ya. Kemudian bisa dipersiapkan untuk penyambungan ke yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi nggak berhenti sampai sini ya kawan-kawan. Jadi yang saya gambarkan ini adalah mempertimbangkan titik konsumsinya. Jadi titik konsumsi 1 dari sini ya. Kemudian titik konsumsi 2 ini ke masa depan ya. Kalau udah rumahnya udah tumbuh maka akan ngambil dari sini. Nah, yang perlu dipertimbangkan juga adalah titik suplainya. Jadi di sini kan hanya disuplai oleh 1 pompa. Nah, sebaiknya kalau rumahnya dipersiapkan tumbuh 2 lantai ataupun 3 lantai atau berkamar-kamar secara sejajar seperti itu, maka perpipaan untuk suplai juga perlu dipertimbangkan. Nah, berikut ini saya akan contohkan bagaimana membuat perpipaan tumbuh di titik suplai. Nah, ini contoh perpipaan tumbuh. Jadi kawan-kawan perhatikan ya. Suplai air dari tandon ini kemudian masuk ke inlet pompa, yang mana inletnya ini kita cabang. Nah, dari pompa sini kemudian outletnya juga kita cabang ya. Jadi percabangan ini nantinya ke depan apabila rumah kita tumbuh, kemudian penghuninya makin banyak, kebutuhan air udah naik, maka kita tidak perlu memotong pipa ataupun memodifikasinya, sehingga kita tinggal beli pompa baru, beli fittingnya, tinggal dipasangkan seperti ini. Nah, demikian tadi ya kawan-kawan. Jadi kita review kembali. Jadi untuk perpipaan tumbuh yang perlu diperhatikan adalah 2, yaitu
ukuran pipa, kemudian titik penyambungan di masa depan ya. Nah, untuk ukuran pipa ya, ini bukan berarti semuanya harus besar juga enggak ya kawan. Jadi yang perlu dipertimbangkan ukurannya yang besar itu adalah jalur utama ya, atau istilah bahasa Inggrisnya backbone-nya gitu ya. Jadi contohnya apa? Misalkan ya, dari sini ke lantai 2 itu bisa menggunakan 1 inci ya. Kemudian lantai 2 ini kita nggak tahu berapa luasnya ya kawan. Jadi 1 inci ini ya, terserah ya, kita mau lewat bawah ataupun lewat atas ya kawan. Jadi perpipaan ini bisa juga dilewatkan plafon kawan. Nah, enaknya apa? Enaknya kalau ada bocor-bocor itu kita mudah memperbaikinya kalau ditaruh di atas plafon ya. Jadi misalkan ini plafon ya. Nah, seperti ini. Kita lewatkan atas. Ini 1 inci semua misalkan gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada 5 titik penggunaan, maka disinilah kita cabang ya. Nah, cabangnya terserah mau 3/4 inci ataupun setengah inci. Nah, yang jelas pipa utamanya harus dipertimbangkan ukurannya yang cukup ya. Dalam hal ini tadi saya sebutkan 1 inci misalnya. Nah, kemudian percabangan-percabangannya itu boleh menggunakan pipa yang lebih kecil, misalkan ya 3/4 ataupun setengah gitu ya. Nah, dengan mempertimbangkan ukuran yang cukup ya kawan-kawan, maka kawan-kawan akan bisa mendapatkan aliran yang lancar di semua titik ya. Jadi nggak ada yang komplain lagi ya, apalagi yang apa tadi saya bilang kayak kos-kosan atau penginapan seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, "Loh Pak, apakah bisa pompa dijajar seperti itu lalu menghasilkan debit yang lebih besar?" Nah, jawabannya adalah bisa ya kawan-kawan. Jadi dulu saya udah pernah eksperimen ya, silakan kalian lihat di video-video saya yang lama. Itu saya pernah menggabungkan pompa seperti itu dan hasilnya memang bagus ya, bisa menambahkan debit. Misalkan tadinya satu pompa 30 liter per menit, jadi kalau 2 pompa yang sama maka menjadi 60 liter per menit. Nah, sesederhana itu ya kawan. Bahkan penggunaan pompa secara paralel itu terbukti lebih efisien ya. Karena apa? Ketika orang yang menggunakan itu cuma sedikit, misalkan 1 atau 2 orang, maka yang menyala pompanya hanya 1 ya. Nah, beda sama pompa sekali beli yang ukuran besar ya kawan. Yang pakai 1 orang yang nyala juga tetap 1 pompa dan itu pun yang ukuran besar ya, sehingga penggunaan listriknya itu akan lebih efisien kalau menggunakan beberapa pompa kecil. Tapi ya itu tadi ya, tergantung bagaimana kebutuhan kita ya kawan. Jadi misalkan kalau kayak kebutuhan kantor yang mana penghuninya sangat banyak ya, sekali pakai itu mungkin sampai 10 keran segala macam, mungkin ya lebih efisien menggunakan pompa yang sekaligus ukuran besar. Jadi semua itu tergantung bagaimana pola pemakaian airnya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.